Apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, selamat datang, selamat bergabung dalam doa sehati malam hari ini buat Ibu Jatuh dan Mas Umbul, juga untuk Ibu Suci, juga Pak Victor. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kita, berdoa buat Kota Purwokerto, buat bangsa ini, berdoa juga untuk gereja kita GBS Purwokerto, berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit lemah tubuh. Kita dukung mereka semua dalam doa-doa kita. Kita memohon kepada Bapa karena kita percaya di dalam Dia ada sumber pengharapan. Di dalam Dia ada mujizat yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada doa yang mubazir, karena kita memohon kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa Engkau baik. Puji Dia. Mari kita angkat sama-sama pujian kita kepada Tuhan. Tengadahkan hatimu, tengadahkan suaramu, tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu
Bapa, Engkau baik benar Bapa, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji. Aku memuji, aku menyembah.
kepadamu Tuhan. Karena kami tahu malam hari ini, kami percaya, kami amini Tuhan, bahwa Engkau siap untuk mengawal dan menjamah kami yang mengikuti live streaming malam hari ini. Setiap umat-Mu yang berseru dengan sungguh-sungguh, yang berseru dengan segenap hati, Engkau menjawabnya, Engkau mendengar setiap keluh kesah kami malam hari ini. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini, memberkati keluarga kami dan mencukupkan apa yang kami butuhkan hari ini. Dan Engkau menguatkan kami, Engkau memberi semangat dan sukacita buat sepanjang hidup kami hari ini. Sekalipun hari yang kami lewati hari ini, mungkin ada waktu yang kami merasa jengkel, kami merasa bete, atau kami menghadapi masalah yang berat di depan kami. Tetapi Engkau tetap menjadi kekuatan kami, Engkau tetap menjadi sukacita kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau memberi waktu kami untuk belajar firman-Mu sebelum kami bersyafaat malam hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, buat kuasa-Mu melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Kiranya saudara ada dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, baiklah kita malam hari ini, sebelum kita berdoa, kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat Yakobus. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke 22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara menguji kebenaran firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu iya dan amin, atau hanya sekedar kata-kata mutiara, kata-kata bijak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, seberapa kita bisa menguji, ya, firman Tuhan itu bergerak maju, progresnya itu pasti terjadi. Ya, apa faktanya, apa buktinya? Kita cek, ya, seberapa kita mengikut Tuhan, seberapa kita mengiring Tuhan, seberapa kita menjadi orang Kristen sepanjang hari ini sampai detik ini. Kita umur berapa, ya? Dan sepanjang hidup kita, seberapa setia kita kepada Tuhan, seberapa kita taat kepada firman Tuhan. Nah, sepanjang itu
disitulah letaknya apakah kita menikmati kebenaran firman Tuhan atau hanya sekedar firman Tuhan itu sebuah penghiburan bagi orang Kristen. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan kata berbahagia di dalam ayat yang ke-25, ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna itu firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan. Firman Tuhan itu membuat orang merdeka. Dia tidak akan mengalami tuduhan ketika dia meresponi firman Tuhan dengan benar. Dan ia bertekun di dalamnya, bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, Apakah selama ini kita mendengar untuk melakukannya atau hanya mendengar, sekedar mendengar lalu melupakannya? Karena apa? Tidak ada itikat untuk melakukan firman Tuhan itu. Jadi saudaraku, sepanjang umur kita berapa? Misalnya kalau saya sampai hari ini umurnya hampir 50 tahun, ya kurang sepetil. Hampir 50 tahun kurang sepetil, ya. Sepanjang itu saya hanya membaca, mendengar dan melupakan firman. Saya tidak bisa menikmati berkat firman itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika sampai hari ini, ya, saya hidup karena percaya kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Jika Tuhan yang memanggil, maka Dia yang akan menyelesaikan. Jika Tuhan yang memanggil, Dia yang akan mencukupkan. Jika Tuhan yang memanggil, Dia yang akan memberikan solusi. Jadi bergantung kepada Tuhan, ya, bergantung pada janji firman-Nya. Maka disitulah letaknya bagaimana Tuhan bisa dengan leluasa memberkati hidup kita. Saudaraku, jika dihitung-hitung dengan kalkulator, saudaraku, ya, seharusnya orang yang bersusah payah itu akan menjadi kaya. Kenapa? Karena dia akan bersusah payah bekerja untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, ya. Dia akan tabung. Tapi faktanya sampai hari ini, ya, apakah kita punya kelebihan yang luar biasa daripada apa yang sudah kita kerjakan selama ini? Ya, sudah. Oke lah. Kita di umur remaja kita masih menggantungkan hidup pada orang tua, dan kita sudah mulai bekerja pada usia yang keberapa? Kira-kira setelah akil balik, paling tidak setelah orang lulus kuliah itu umur kira-kira di atas 23 tahun. Ya. 18 lulus SMA, tambah 4 tahun, 22 tahun. Ya. 22 tahun sudah mulai bekerja. Ya, harusnya 22 tahun sampai sekarang kita usia berapa? Harusnya kalau kita berjerih lelah, kita bekerja keras, harusnya kita punya pundi-pundi yang lumayan banyak, Saudara. Tapi faktanya, kenapa jerih lelah kita tidak bisa membuat hidup kita menikmati hidup yang menyenangkan, ya? Boleh dikatakan sampai hari ini kita berkata masih sekedar cukup, ya kan? Bahkan ada beberapa orang mengatakan selalu kurang. Tiap bulan selalu kurang dan kurang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bertekun dalam firman, ya. Di situ dikatakan, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguh melakukannya, saudaraku. Mungkin kita tidak sempurna, tapi berusahalah untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan itu ya jangan yang itu-itu aja.
Ya, firman Tuhan itu setebal ini loh, ibu bapak yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan itu setebal ini. Kalau kita lihat ya, sampai belakang itu ada berapa halaman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau Alkitab saya di sini ada berapa halaman nih? Coba kita cek. Ada sampai berapa halaman? 328. Ada 328 halaman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang kita lakukan hanya yang itu-itu saja, yang kita sukai saja. Saudaraku, firman Tuhan itu banyak, kompleks ya. Jadi yang kita baca itu kitab yang mana? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ini perenungan sebagai orang Kristen. Ibu bapak tidak boleh menutup mata bahwa Alkitab kita itu setebal ini. Tapi yang kita kerjakan yang mana? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, katanya kita ingin menyenangkan hati Allah, katanya kita ingin melakukan kehendak Allah, ya. Tapi kita menutup mata. Bahkan untuk mengajari anak-anak kita nggak bisa, nggak mengerti bagaimana sesuatu yang benar, membedakan yang benar dan baik, saudaraku. Ya, menurut hemat banyak orang baik, tapi belum tentu benar menurut Alkitab, saudaraku. Jadi ketika hanya memandang sesuatu dari sudut pandang baik, maka hidup kita tidak akan mengalami perubahan karakter. Karena yang bisa mengubah karakter karena kita menghidupi firman Tuhan, bertekun di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian selanjutnya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan, yang bertekun ya dalam sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, dia katakan dia berbahagia. Apa maksud berbahagia di sini? Ya, apa maksud firman Tuhan kata berbahagia di dalam ayat ini, saudaraku yang dikasih? Sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan untuk saudara bagaimana terjemahan firman Allah yang hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Ya, ayat yang ke-25. Akan tetapi jika ia senantiasa menyelidiki hukum Allah, menyelidiki hukum Allah itu dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, coba bayangkan, sudah selesai berapa kali kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sepanjang kita menjadi orang Kristen. Harus jujur nih, harus jujur. Sebagai orang Kristen, kita sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu khatam ndak? Lunas ndak? Selesai ndak? Atau hanya memilih-milih? Ya, di sini kata menyelidiki, bertekun di dalamnya itu menyelidiki, saudaraku. Menyelidiki itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menyelidiki, senantiasa menyelidiki hukum Allah yang memerdekakan orang. Nah, memerdekakan orang itu yang pertama merdeka dari budak dosa. Ya, menjadi hamba Allah, ya. Yang kedua, kata merdeka, memerdekakan orang itu dia akan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam terang firman Tuhan, ya. Dan yang ketiga adalah orang yang merdeka ini hidupnya pasti akan mengalami perubahan, ya. Yang pertama tadi apa? Merdeka dari perbudakan dosa. Yang kedua menjadi hamba Allah. Terus yang ketiga itu kita akan mengalami perubahan karakter. Dan yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, merdeka dalam hal ya keuangan. Nah, bukan berarti merdeka dalam hal keuangan itu menjadi sesuatu yang wow, tapi merdeka dalam hal keuangan, hati kita tidak terikat dengan mamon.
Hati kita tidak terikat dengan kekayaan. Kita bisa menikmati jerih lelah kita, bisa menikmati berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, kita sudah bekerja lelah, sudah selayaknya kita menikmatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita bekerja keras sampai usia tua 50-60 tahun baru kita ingin menikmati. Sisa hidup kita tinggal berapa tahun? Kita sudah bekerja sudah 50 tahun. Sampai umur 50 tahun, ya, kita hanya menikmati hanya 10 tahun. Bayangkan saudaraku, saudara kerja keras mati-matian pagi, siang, malam, ya, saudara menghemat sehemat demikian rupa, dan saudara ingin hidup di masa tua itu merdeka. Hanya kebagian waktu 10 sampai 20 tahun, itu pun kalau mencukupi, kalau itu sehat, saudaraku. Saudara bisa menikmati jerih lelah sepanjang, ya. Umur 22 tahun sampai umur 50 tahun dianggap pensiun. Pensiun umur 58. Sudah waktunya pensiun. Ya. Umur 58, ya. Kalau kuat sampai 70, berapa tahun saudaraku yang dikasih Tuhan? Bukankah itu hidup yang tidak menyenangkan? Baru mau menikmati hidup dalam pemeliharaan Tuhan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan itu 70 tahun dikurangi 58 berapa? Susah kalau disuruh hitung-hitungan kayak gini. Hanya 12 tahun kurang lebih. Saudara kerja keras, mati-matian, ya, hampir setengah mati, ya, saking giatnya untuk memburu uang, kita lupa menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Wah, hidup yang tidak menyenangkan itu saudaraku. Sudah tua, sakit-sakitan, ya, tabungan habis ludes hanya gara-gara untuk kesehatan. Nah, gara-gara kesehatan kita menjadi orang yang tidak bisa bersyukur. Kenapa? Kapan sembuhnya? Kapan sehatnya? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, selanjutnya berkata demikian, ya. Akan tetapi jika ia senantiasa menyelidiki hukum Allah yang memerdekakan orang, maka bukan saja ia akan mengingatnya, bukan hanya mengingatnya, melainkan juga akan melakukan apa yang tercantum di dalamnya, melakukan apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Mengingat dan melakukan. Lalu Allah akan memberkati. Ini firman Tuhan yang mengatakan, saudaraku, ya, orang yang mendengar, membaca dan melakukan firman dengan sungguh-sungguh, dikatakan Allah akan memberkati. Nah, kata berbahagia itu kalau hidup dalam berkat Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu Allah akan memberkati orang itu dengan berkelimpahan di dalam segala perkara yang dilakukannya. Apapun juga yang dilakukannya, Tuhan menyertai, memberkati. Amin. Saudaraku, ubah gaya hidup kita, ubah tentang firman, bagaimana kita memandang firman Tuhan, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan. Ubah cara pandang kita supaya kita mendapatkan berkat pemeliharaan. Jangan pernah berharap hidup kita diberkati Tuhan jika ketika kita tidak punya respon yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan, ya, apapun yang menjadi doa kita itu akan menjadi sia-sia. Ya. Apapun yang akan menjadi doa kita akan menjadi sia-sia jika kita abai terhadap firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Allah akan memberkati saudara yang bertekun di dalam melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang percaya katakan amin. Jika saudara tidak berharap untuk diberkati Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan, abaikan saja firman Tuhan malam hari ini. Ya kan?
Jangan pernah pilih-pilih firman Tuhan. Firman Tuhan yang saudara baca mulai malam hari ini, saya mengingat mulai malam hari ini, berarti dari kemarin mulai lagi. Ya, yang kita baca mengawali lagi. Nah, setiap malam Rabu mengawali lagi. Lah, yang kita baca sampai halaman berapa? Sampai kitab apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, saudaraku, masa sih nggak ada waktu untuk membaca firman Tuhan? Masa sih nggak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Nah, kalau kita punya waktu banyak itu untuk scrolling. Tahu scrolling? Scrolling itu selalu begini tuh, jari-jarinya itu mana ya? Jempolnya itu selalu begini terus itu. Lihat ya, lihat status orang, punya waktu, tapi untuk membaca firman Tuhan tidak punya waktu. Ya. Kita nonton TV punya waktu, tapi untuk membaca firman Tuhan lebih banyak mana? Lebih banyak mana kita nonton TV berapa jam? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan belajar berapa jam? Bagaimana kita bisa melakukan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan? Mau kebanyakan hal yang remeh-remeh yang kita lakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sambil bekerja pun kita masih bisa membaca firman Tuhan. Saudara pasti punya aplikasi Alkitab dalam HP saudara. Dan sambil bekerja dalam waktu senggang kita sempatkan untuk membaca Alkitab. Tidak ada waktu itu nggak ada. Saudaraku, ya renungkan, direnungkan, dibaca berulang-ulang dan belajar, berusaha untuk melakukannya. Jadi melakukan firman Tuhan itu bukan hanya itu aja. Yang disukai, apa saja yang kamu minta maka kamu akan diberikannya. Jangan hanya itu saja. Tuhan adalah pertolonganku. Jangan itu saja. Banyak perintah Tuhan yang lain, ya. Bekerja keras. Ya. Bekerja keras. Apapun yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Nah, itu firman Tuhan yang menjadi dasar bagaimana kita menikmati upah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Mungkin saudara akan berpikir ulang, ya, berpikir ulang bagaimana menjadi orang Kristen dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Ya, orang Kristen sudah puluhan tahun, tapi hidupnya tetap biasa-biasa saja. Nah, itu tidak normal, itu tidak sehat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang sehat imannya bertumbuh, ya. Orang yang sehat imannya dia akan selalu menyukai firman Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-25, lalu Allah akan memberkati orang itu dengan berkelimpahan dalam segala perkara yang dilakukan. Kita naik ke atas ayat 22, dan ingatlah bahwa berita itu bukan hanya sekedar untuk didengar, ya. Penyampaian firman Tuhan itu bukan hanya sekedar didengar, melainkan untuk ditaati. Nah, untuk ditaati. Sebab itu janganlah saudara membohongi diri sendiri. Terkadang kita suka membohongi diri kita, bahwa kita seolah-olah menjadi orang Kristen yang baik. Ya, ketika mendengar firman Tuhan, oh sepertinya ia masuk manggut-manggut. Ada amin Tuhan. Amin, ada amin saudara, amin. Saudara percaya, manggut-manggut. Tapi keluar dari pintu gereja sudah melupakannya, saudaraku. Tidak ada bekasnya, saudaraku. Kalau mau lihat, sudah berapa ayat yang kita hafal hari ini? Paling tidak mengingat-ingat, ya. Firman Tuhan minggu yang lalu, apa yang menjadi rema kita? Nah itu, saudaraku, namanya mengingat itu ada paling tidak satu kata yang muncul merema dalam kehidupan kita. Lah kalau belas, bagaimana melakukannya? Wong nggak ada yang diingatnya, saudaraku. Lah atas dasar apa Tuhan kita memberkati hidup kita? Wong kita melupakan apa yang menjadi perintahnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Sebab itu janganlah saudara membohongi diri sendiri, karena jika orang hanya mendengar berita itu dan tidak mentaatinya, dikatakan, maka ia seperti orang yang melihat wajahnya sendiri di dalam cermin. Segera sesudah ia pergi, ia tidak lagi dapat melihat dirinya sendiri atau mengingat bagaimana rupanya. Saudaraku,
sering-seringlah bercermin bagaimana wajah kita. Apakah kita itu mengalami sukacita, apakah wajah kita itu menyenangkan, kita melihat, atau justru ketika kita bercermin melihat muka kita, kita justru menakutkan. Kenapa? Senyum gak ada, ya, sudah bertambah tua lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, belajarlah, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, ya. Di dalam orang yang mencintai Tuhan ada muka yang berseri-seri, ya. Di dalam kepenatan, di dalam kelelahan, kita masih bisa bersukacita. Puji Tuhan, saya masih dikasih pekerjaan hari ini. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih bisa menikmati makanan-makanan yang enak. Puji Tuhan, saya sehat hari ini. Nah, di situ muka kita berubah menjadi berseri-seri, ya, bukan tambah manyun. Kenapa? Harusnya kita bersyukur tapi muka kita tambah manyun, saudaraku. Karena apa? Satu hal, karena dompet kita menjadi kosong. Nggak bisa berseri-seri lagi. Ya, kenapa? Ya, seolah-olah Tuhan tidak memberkati hidup kita, seolah-olah Tuhan tidak memberkati pekerjaan kita, seolah-olah Tuhan tidak memberkati jerih lelah kita. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh, ya, tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, ya, hanya asal. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Orang yang bekerja asal-asalan, dia tidak akan pernah menghasilkan, ya, sesuatu hal yang memuaskan, ya. Jadi jika kita tidak melakukan dengan berusaha sungguh-sungguh firman Tuhan yang kita baca, maka jangan berharap doa kita itu bakal, ya, diijabah. Kalau orang sono dikatakan, ya, tidak diijabah sama Tuhan, ya, tidak dikabulkan sama Tuhan. Kenapa? Dasar Tuhan memberkati karena kita melakukan firman Tuhan. Adakah contoh dalam Alkitab? Saudaraku, ada. Sebentar, saya akan tunjukkan kepada saudara siapakah orang yang diberkati dalam Alkitab sampai turun-temurun. Nah, renungan kita hari ini sampai pasal yang ke-22 kitab Kejadian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kejadian, kita kembali dari awal, ya. 3 tahun kita menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu dalam perenungan tiap-tiap hari, dan mulai bulan ini kita kembali, bulan kemarin kita kembali ke kitab Kejadian lagi. Nah, saudara, paling tidak kita akan terngiang-ngiang kepada firman Tuhan. Nah, salah satu orang hamba Allah yang setia, yang hidupnya diberkati karena dasar Tuhan memberkati, karena melakukan firman Tuhan itu dengan setia, ya. Pasal 22 ayat yang ke mana? Ayat yang ke-18, ya. Ayat yang ke-18 berkata demikian, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan kepada Abraham. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kata mendengarkan firmanku ini bukan berarti hanya mendengar melupakannya. Mendengar dan mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam pasal 22, Allah mencoba Abraham, Allah menguji kesetiaan Abraham, Allah menguji ketaatan Abraham. Apakah Abraham akan tetap setia melakukan firman Tuhan? Ya, Tuhan meminta anaknya yang didapat dengan susah payah karena janji Tuhan di masa tuanya, ya. Abraham mendapatkan anak ketika usia 100 tahun, istrinya usia 90 tahun. Dan itu ketika anak sudah mulai lucu-lucunya, ya, sudah mulai menyenangkan, ya, masuk remaja, Tuhan minta lagi.
apakah dia tetap taat dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, sampai di situ Abraham berkata, Jehovah Jireh. Ayat yang ke mana? Ayat yang ke-8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh, Tuhan yang mengadakan. Kenapa? Karena Abraham mendengarkan firman Tuhan dan dengan sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Dasar Tuhan memberkati hidup kita karena kita taat kepada firman Tuhan. Jika Tuhan berkata kita tidak mau melakukannya, maka kita kemungkinan kecil berharap menikmati hidup yang menyenangkan. Dikatakan berbahagialah oleh karena perbuatannya. Diberkatilah dengan berlimpah-limpah dalam segala perkara di setiap musim kehidupan kita bagi orang yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk belajar menghidupi firman tiap-tiap hari. Belajar untuk menikmati firman tiap-tiap hari, belajar membaca firman tiap-tiap hari. Ya. Kalau Mazmur kita baca sudah berulang-ulang, itu sudah biasa. Kitab Mazmur. Bacalah kitab Amsal. Karena di dalam kitab Amsal harus ada tindakan. Kalau Mazmur hanya penghiburan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Banyak penghiburan di kitab Mazmur. Tapi untuk melakukan tindakan, bacalah kitab Amsal. Karena di situ akan banyak hal-hal yang baru yang bisa kita lakukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara malam hari ini. Kiranya saudara menjadi orang Kristen yang bertumbuh imannya. Bukan menjadi orang Kristen KTP. Bukan menjadi orang Kristen mingguan. Bukan hanya menjadi orang Kristen perjamuan kudus. Ya kan? Pada waktu perjamuan kudus datang. Di minggu pertama di bulan minggu depan. Tapi setelah perjamuan kudus minggu-minggu berikutnya nggak datang. Itu Kristen perjamuan kudus. Ya. Jangan menjadi Kristen Natal. Pada waktu Natal datang. Setelah Natal nggak datang lagi. Jangan menjadi Kristen Paskah. Kalau waktu Paskah datang, setelah Paskah nggak datang lagi. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita membangun iman kita. Semakin hari iman kita semakin bertumbuh. Bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita bisa tahu firman Tuhan itu yang memberitahu bagaimana kita mencari Tuhan. Bacalah Alkitab saudara. Saudara yang tidak punya Alkitab manual, boleh datang ke gereja minta sama saya. Ya. Tapi kalau saya kasih harus dibaca, jangan disimpan. Ada yang saya kasih Alkitab, tapi lupa naruhnya di mana. Saya kecewa. Alkitab itu ada nilai rupiahnya. Ya. Alkitab itu ada nilai rupiahnya. Ketika dikasih dimanfaatkan dengan baik. Ini sumber ilmu kehidupan. Nah, saudaraku, jika di antara saudara yang tidak punya Alkitab, ya, boleh minta gratis. Ya, boleh minta gratis. Tapi pesan saya harus dibaca tiap-tiap hari. Saya senang melakukan hal itu jika saudara diberkati karena melakukan firman Tuhan. Kalau Alkitab yang ada di HP, saudara tidak bisa mencatatnya. Ya.
Kecuali saudara copy paste dan saudara bagikan ke share ke WA, ke media sosial, baru akan terbaca ulang. Tapi kalau enggak, kita tutup, selesai sudah. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya akan berdoa untuk saudara. Terkhusus malam hari ini berdoa untuk Tadi yang masuk Wahyu, ya, Pak Victor, tadi ya, Heng. berdoa untuk Pak Ngadiman juga ada tadi. untuk Olin, Nathan, Diki. Saya mau berdoa, kami mau berdoa malam hari ini secara khusus untuk Olin, Nathan, dan Diki yang mengalami keadaan tubuh yang lemah dan kurang sehat. Demi dan di dalam berkat nama Yesus, saya mau berdoa untuk Olin, Nathan, dan Diki dalam berkat nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah tahir. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh Tuhan angkat dalam berkat nama Yesus. Kesembuhan itu masih ada buat Olin, Diki, dan Nathan. Sehat dan tahir dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk orang tuanya Mas Stefan dan Bu Titi dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaannya, Tuhan memberkati warungnya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan cukupkan dan pelihara, memberkati dengan pelanggan-pelanggan yang baru. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan perintahkan berkat-berkat yang tidak lazim dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, sekali lagi dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah tahir untuk Olin. Amin. Ya, kiranya Tuhan mendengarkan pergumulan dan doa Mas Stefan sebagai orang tua dan Mbak Titik sebagai ibunya. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Ayu dan Mas Sunggul. Dalam berkat nama Yesus, malam hari ini kami sepakat berdoa untuk keluarga Unggul dan Ayu. Kiranya Tuhan mendengar, melihat, menilik, dan mengunjungi apa yang menjadi pergumulan dan permohonan Mas Sunggul dan Ayu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang maha besar, Allahu Akbar, Allah yang maha hebat, Allah yang sanggup, Allah yang sanggup mengadakan, Allah yang sanggup menyediakan, Allah yang sanggup mensuplai, Jehovah Jireh. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati usahamu, pekerjaanmu, warungmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan mencukupkan dan memberikan kelimpahan jika engkau tetap setia. Dalam nama Yesus, berdoa untuk ibunya, orang tuanya, Bu Cipto, kiranya Tuhan juga memelihara, mencukupkan, menghiburkan. Dalam nama Yesus, berkat pemeliharaan Tuhan terjadi untuk Bu Cipto. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bu Suci, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepadamu untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu, dalam segala pekerjaanmu, dalam keluargamu, untuk memelihara, mendidik, membesarkan anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati dengan berkat kesehatan dan kekuatan, diberkati segala pekerjaanmu, diberkati segala apa yang menjadi impianmu. Dalam berkat nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika engkau percaya sungguh-sungguh. Ya, lakukan perkara-perkaramu bersama dengan Allah yang besar. Dalam nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu menyertai hidupmu. Dalam nama Yesus.
Berdoa untuk Pak Victor. Shalom, apakah sudah ada di rumah? Malam hari ini kami sepakat untuk Pak Victor, keluarga, istri, anak-anak juga ama Sujun yang ada di rumah. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera Tuhan limpahkan untuk keluarga Pak Victor dalam berkat nama Yesus. Berkat kesehatan, berkat-berkat yang baru selalu di setiap hari dalam berkat nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati ama Sujun. Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan dalam berkat nama Yesus. Diberkati pekerjaan, diberkati usaha dalam berkat nama Yesus. Yang sakit Tuhan buat sehat, sembuh tahir dalam nama Yesus. Kami tetap percaya Tuhan bahwa dalam Engkau ada pengharapan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Ngadiman yang ada di Kalimantan Barat. Dalam nama Yesus, kami sepakat berdoa untuk keluarga Pak Ngadiman. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya memberkati keluarga Pak Ngadiman, memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, memberkati anak-anak dalam berkat nama Yesus. Berkat itu diperintahkan mendatangi hidup orang yang setia melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mas Gary. Shalom Mas Gary. Kiranya Tuhan malam hari ini mendengar jeritan hatimu. Tuhan mendengar apa yang menjadi keluh kesahmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan dan pelayananmu, diberkati anak-anakmu, berkat-berkat yang baru dan tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan adakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Malam hari ini saya juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan, orang-orang tua yang harus kita dukung. Berdoa untuk kesehatan Bu Sriati, berdoa untuk kesehatan Bu Darsono, berdoa untuk kesehatan Pak Giarto, Bu Giarto, berdoa untuk kesehatan Pak Slamet dan Bu Slamet, berdoa untuk kesehatan Oma Lukas, berdoa untuk kesehatan Mama Septo. Kiranya Tuhan menolong orang-orang tua kami ini untuk menikmati masa tuanya dengan berkat pemeliharaan Tuhan. Jadikan sehat, kuat, dan tetap menjadi berkat bagi anak, cucu, dan menantu. Dalam nama Yesus, cukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, sehingga berkat pemeliharaan Tuhan tetap tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk keluarga-keluarga muda, berdoa untuk keluarga Dimas, berdoa untuk keluarga Hermin, berdoa untuk keluarga Ayah Rian, berdoa untuk keluarga Buniar, berdoa untuk keluarga Ika, Iwan, berdoa untuk keluarga Lora, berdoa untuk keluarga Bu Wiwit, berdoa untuk keluarga-keluarga yang lain, berdoa untuk anak-anak muda, berdoa untuk Johannes, berdoa untuk Diki, berdoa untuk Nathan, berdoa untuk David, berdoa untuk Iskia, berdoa untuk Charles, berdoa untuk Owen. Kiranya berdoa untuk David, kiranya Tuhan memberkati masa depan dan sekolah mereka. Berdoa untuk anak sekolah minggu semua, kiranya Tuhan memelihara hidup anak-anak kami. Berdoa untuk Ciayun, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan.
Dalam berkat nama Yesus, penghiburan terjadi untuk Ciayun. Kekuatan kesehatan dalam nama Yesus, diberkati pekerjaannya dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami akan menikmati firman-Mu dan akan membawanya dalam istirahat kami. Dan kami mau merenungkan di pagi hari, dan kami akan berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan di sepanjang hari ini dan hari esok. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya. Dalam berkat nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Semuanya, kiranya Tuhan memberkati jerih lelah saudara sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat selalu.